ya. Tonton sampai selesai karena sekali lagi saya biasanya meliput kondisi sepeda yang benar-benar original gitu ya, sehingga teman-teman yang lain bisa menjadi komparasi, bisa menjadi pembanding. Oh, ini ya originalnya ya, kayak gitu. Gak usah lama-lama, hari ini saya mau bahas tentang salah satu merek kunci, namanya adalah kunci Givov. Bahasa Bulgaria, Givov itu artinya adalah gawang. Halo semuanya, sahabat rakyat kecil, sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman kondisinya baik-baik saja. Nah, buat teman-teman semua yang baru pertama kali join di channelnya Sepeda Rakyat Kecil, bahas tentang apa sih channel ini gitu ya? Kita akan bahas sama-sama tentang keunikan dari sepeda tua dan juga barang-barang tua yang lain. Nah teman-teman, kalau teman-teman amati liputan-liputan saya biasanya ngomongin tentang sepeda tua, bagaimana tips and triknya dengan sepeda tua gitu ya. Tonton sampai selesai karena sekali lagi saya biasanya meliput kondisi sepeda yang benar-benar original gitu ya, sehingga teman-teman yang lain bisa menjadi komparasi, bisa menjadi pembanding. Oh, ini ya originalnya ya, kayak gitu. Oke, nggak usah lama-lama. Hari ini saya mau bahas sesuatu tentang sepeda. Nah, kalau ngomongin tentang sepeda, zaman dulu sepeda itu dianggap sebagai sesuatu benda yang mahal. Kalau sekarang dikatakan sebagai alat transportasi ya umumnya adalah mobil. Kalau di tahun 30-an, tahun 40-an, tahun 50-an yang terkenal adalah sepeda gitu ya. Nah, tahun 60-an bergeser mulai menjadi sepeda motor. Nah, karena adanya sepeda motor itulah maka sepeda semakin ditinggal gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang barang berharga atau disebut sebagai kelangenan gitu ya. Nah, teman-teman ngamati nggak kalau mobil-mobil zaman sekarang itu dilengkapi dengan banyak fitur untuk yang pertama keselamatan dan yang kedua adalah keamanan di dalam mobil-mobil tersebut, karena barang mewah ya teman-teman ya. Barang mewah pasti ada keselamatan dan kemewahan. Nah, kalau teman-teman amati, ada mobil yang dikasih airbag di masing-masing sudutnya sehingga kalau kecelakaan bisa terlindungi gitu ya. Nah, di sepeda juga zaman dulu juga ada untuk melindungi kaki dari ruji-ruji gitu ya. Itu diciptakan sebuah alat untuk pelindung bagian depan dan bagian belakang, namanya jebesmen gitu ya. Nah, di istilahnya kalau sekarang tebeng, nah kayak gitu. Nah, tapi hari ini saya nggak mau bahas tentang itu, saya mau bahas tentang keamanan sepeda. Ya, kalau di mobil zaman sekarang ada ini ya, keyless atau alarm gitu ya. Dari zaman dulu adanya adalah kunci sepeda. Kalau teman-teman amati, kunci sepeda itu macamnya banyak banget. Dari beberapa negara juga menciptakan. Contoh, misalkan kalau kita ngomongin Denmark, ada kunci Basta, ada kunci GB, Great Basta, itu Sedo, itu semuanya dari Denmark. Terus kemudian ada kunci juga buatan Belanda, Hopme. Terus kemudian telepon, itu semuanya dari Belanda. Ada yang buatan Jerman juga, Givov. Ada yang merek-merek buat Kompas kalau nggak salah Belanda ya, saya lupa. Ada kunci-kunci yang untuk keselamatan sepeda itu diciptakan dari beberapa negara, dan itu pun sama-sama berkompetisi ya untuk mendapatkan keamanan yang sempurna. Nah, gak usah lama-lama, hari ini saya mau bahas tentang salah satu merek kunci, namanya adalah kunci Givov atau bentuknya jam. Dalam bahasa Bulgaria, Givov itu artinya adalah gawang. Ya, jadi kunci Givov itu adalah kunci gawang. Nah, modelnya seperti ini teman-teman. Saya kebetulan punya modelnya seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Ini adalah biasa disebut kunci jam atau kunci gawang. Kenapa kunci ini disebut sebagai kunci jam? Karena operatornya atau cara mengoperasikannya di sebelah kanan ini bentuknya mirip jam. Coba ya. Nah, jadi terdapat angka di situ ya. Dari mulai angka 1 sampai 12. Jadi angka 112 yang terletak di sebelah kanan dan 112 juga terletak di sebelah kiri. Ya, modelnya seperti itu. Namanya kunci Givov. Nah,
Untuk membukanya, kita biasanya menggunakan kombinasi dari jarum pendek dan jarum panjang yang terdapat hanya di sebelah kanan. Loh Mas, berarti yang sebelah kiri ini hanya ini ya, hanya variasi. Saya jawab iya. Yang di sebelah kiri ini adalah hanya variasi. Loh Mas, berarti kalau hanya variasi diputar-putar boleh aja, diputar aja boleh. Gitu ya. Dan sistem penguncinya adalah ini ditarik di bagian ini, ditarik ke bawah, klek sampai bunyi klek, terus kemudian nanti pegas ini ditekan supaya ini bisa naik ke atas. Nah, kunci ini cukup menjadi idola beberapa sepeda, termasuk biasa umumnya terpasang di Simplex. Gazelle juga ada yang pakai ini, Vongers juga ada yang ini, dan rata-rata biasanya digunakan di sepeda perempuan. Kunci ini ya teman-teman ya. Tidak menutup juga di sepeda laki-laki, juga saya sering temui. Nah, kebetulan yang model seperti ini itu tidak hanya give off teman-teman. Ternyata ada rekannya di satu negara, yaitu mereknya adalah Cars Clipper. Ya, modelnya Cars Clipper. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Sama persis dengan ini modelnya, tapi tulisannya CS, Cars Clipper. Kodenya juga sama, 1-12 gitu ya. Terus kemudian tuasnya kiri dan kanan juga sama, modelnya sama persis, tapi mereknya Cars Clipper. Nah, pasti teman-teman bertanya, Mas, kunci kayak gitu itu gimana sih cara mengetahui original dan tidaknya? Teman-teman pasti tanya kayak gitu. Kunci yang original cukup jarang ya, kalau ini di repro gitu cukup jarang. Yang umum biasanya kunci gawang telepon, itu yang cukup sering saya lihat repronya. Tapi kalau yang ini jarang sekali di repro, model seperti ini. Nah, cirinya bagaimanakah kunci yang dalam kondisi prima atau sudah pernah bukaan? Kunci give off ini cukup detail teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman membelinya, bisa ditanyakan, bisa diketahui sudah pernah dibongkar atau belum. Jadi umumnya kalau sudah pernah dibongkar itu di bagian belakang sebelah kanan itu warnanya berbeda dengan sebelah kirinya. Ya, dari kirinya pasti kelihatan hitam-hitam dan sebagainya, tapi kanan itu seperti bekas gerenda, jadi lebih bersih. Yang pertama. Yang kedua, di bagian kelingnya itu sudah terbuka teman-teman. Jadi kelingnya adalah seperti ini. Kelingnya itu kecil-kecil gini ya teman-teman ya. Kecil-kecil gini. Kalau yang ini, itu tetap ada kelingnya, ini dan ini, tapi sudah tipis. Kelingnya ada 2 tapi sudah tipis. Kenapa? Karena butuh untuk dibuka, dicongkel. Jadi digerenda, terus kemudian dicongkel. Nah, setelah dicongkel, dicari kodenya angkanya berapa. Jadi diketahuinya congkelannya dari kanan. Maka dari itu kalau teman-teman beli kunci yang seperti ini yang belum pernah bongkaran, harganya jauh lebih mahal daripada yang sudah pernah dibongkar. Karena yang sudah pernah dibongkar biasanya umumnya di sebelah kanannya ini udah kelingnya udah berubah, dan juga biasanya diperkuat dengan ini, bendrat di bagian atas. Kenapa? Karena kalau ini dibuka, otomatis akan merenggang teman-teman. Di bagian atasnya ini akan merenggang, sehingga perlu dikawat. Ya gitu. Dan kebetulan kunci yang saya miliki ini saya terlanjur cetek, tapi saya nggak tahu kodenya, lupa. Ya jadi ya sudahlah. Jadi saya simpan aja. Siapa tahu nanti ketemu orang untuk bisa buka kodenya, kan gitu ya. Kalau gitu nanti kita bongkar kapan-kapan untuk cek. Oke, itu tadi yang bisa saya sharekan. Kalau teman-teman punya kunci seperti ini, disimpan aja karena ini cukup tua banget. Ada yang tanya kemarin, ya kira-kira buatannya tahun berapa ya Mas? Tebakan saya, dugaan saya tahun 50-an. Ya tahun 50-an kunci ini diciptakan. Oke, thank you teman-teman. Hari ini kita sudah belajar tentang kunci give off yang kondisinya kita bisa tahu original atau tidak, atau bahkan sudah bongkaran atau tidak. Kayak gitu ya. Thank you sudah menyaksikan di channelnya Sepeda Rakyat Kecil. Buat yang baru mampir silakan subscribe, like, dan share ke orang-orang yang lain. Infoin, ada channel bagus namanya channel Sepeda Rakyat Kecil, bahas tentang detailing sepeda dan ornamen-ornamen sepeda. Thank you semuanya. Yang paling penting adalah sepedaannya, bukan sepedanya. Bye semuanya.